Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami dari Praktikum Biokimia di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini kami akan melakukan dan mendemonstrasikan tentang penentuan kadar glukosa dalam sampel. Namun demikian, praktikum ini diawali dengan menentukan absorbansi dari berbagai larutan standar yang akan dibuat melalui larutan induk. Jadi ini nanti akan dipraktekkan oleh para asisten kami untuk menunjukkan bagaimana membuat sederetan larutan standar dengan berbagai variasi yang diambil dari larutan induk yang sudah disiapkan. Dalam hal ini adalah larutan induknya glukosa dengan konsentrasi 1 mg per mililiter. Mari kita mulai saja kegiatan demonstrasi mengenai pembuatan larutan standar. Kami persilakan anak-anak. Jadi hari ini kita akan membuat larutan standar glukosa dari larutan induk 1 mg per mililiter. Akan kita buat dalam variasi konsentrasi sebanyak 10 variasi dari 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 dan 0,1. Kita akan praktekkan satu karena yang lain nanti juga akan sama. Jadi untuk membuat larutan standar 0,01 kita menghitung dulu dengan rumus pengajaran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2, di mana berarti kalau kita hitung V1 kali 1 mg per mililiter sama dengan 10 ml kali 0,01 mg per mililiter, karena kita menggunakan abu ukur 10 ml, jadi digunakan pengajarannya untuk 10 ml. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh bahwa kita mengambil volume 0,1 ml dari larutan induk 1 mg per mililiter. Silakan diambil 0,1 ml larutan induk dengan menggunakan pipet volume dan juga abu ukur berukuran 10 ml. 10 ml ya. Kita menggunakan pipet volume dengan menggunakan filler atau penyedot, atau kita juga bisa menggunakan mikropipet, sama aja, lahan-lahan. Dan jangan lupa ketika kita mengambil volume tertentu, itu kita melihat tinggi dari volume yang ada di dalam pipet volume itu sejajar dengan mata kita supaya terlihat. Jadi 0,1 sudah betul? Ya, kemudian masukkan ke dalam, dipegang Mbak labunya, karena labunya terlalu kecil, tetapi jangan sampai menutup lubang mulut dari labu itu, nanti nggak bisa menetes. Silakan dimasukkan seluruhnya ya. Setelah itu maka kita tambahkan aquades sampai volumenya menjadi 10 ml. Perhatikan bahwa ketika menambahkan aquades kita bisa pakai botol semprot langsung, tetapi nanti kalau sudah mendekati batas EPSA ya, itu maka harus menggunakan pipet tetes. Mengapa? Supaya kita tidak menambahkan aquades itu kelebihan dari batasnya ya. Pertanyaannya mengapa kalau kelebihan, kan bisa disedot lagi? Ya nggak bisa, karena kalau disedot lagi berarti dia sudah bercampur gitu ya.
Jadi kalau sudah mendekati, kita gunakan pipet tetes. Ya, pakai pipet tetes saja Mbak, nanti nggak bahaya. Mbak, silakan. Ya, tetes per tetes sampai sama dengan pada saat tadi Mbak yang mengambil larutan standar tadi. Jadi melihatnya harus sejajar dengan mata, yaitu di meniskus bawah Mbak, diangkat supaya kelihatan, supaya nggak ya. Jangan dimiringkan labunya, harus lurus. Dan yang dilihat adalah meniskus bawah. Meniskus bawah itu artinya air itu kalau dalam satu tempat kan mesti nekuk begitu kan. Nah, tekukannya itu ya, yang kita lihat tekukannya itu. Ya, karena ini kuantitatif jadi harus betul-betul teliti karena kesalahan satu tetes itu sudah bahaya. Nah, inilah jadi kita sudah mendapatkan larutan standar dengan konsentrasi 0,01 mg per mililiter. Nah, untuk supaya larut dengan sempurna maka kita lihat harus kocok. Nah, cara mengocoknya adalah seperti yang dilihatkan oleh Mbak, ya. Jadi ditutup kemudian bolak-balik begitu ya, sampai berkali-kali, karena bisa membayangkan 0,1 mili dalam 10 ml. Jadi ngaduknya memang harus agak lama supaya itu betul-betul homogen, homogen. Nah, jadi itu yang 0,01 mg per mililiter. Nah, untuk konsentrasi larutan standar lainnya 0,02, 0,03 dan seterusnya, caranya sama persis dengan yang dilakukan tadi. Jadi dihitung konsentrasinya, volume yang akan diambil dengan menggunakan rumus pengenceran, lalu kemudian diambil dari larutan standar berapa, misalnya 0,1 berarti nanti kalau yang 0,02 pasti 0,2, kemudian dimasukkan ke labu ukur 10 ml, tambahkan aquades. Kalau sudah di batas ambang pakai pipet tetes. Kalau sudah selesai kemudian dimungkinkan dengan cara dikocok-kocok. Nah, dan jadi saya kira itu sampai di pengenceran dulu. Kita teruskan pada penentuan kadar glukosa ini. Jadi biasanya kalau kita praktikum itu sampelnya macam-macam. Dan saya dengan Bu Putih biasanya mencarikan sampel yang proteinnya itu rendah, artinya proteinnya sangat kecil. Nah, dalam hari ini kita akan praktekkan salah satu sampelnya yaitu madu. Madu itu kalau kita lihat dalam komposisinya, ternyata dalam 100 gram madu ini hanya ada 0,3 gram protein, artinya proteinnya hanya 0,3%. Sehingga langkah pertama dalam penentuan kadar glukosa di mana proteinnya harus dibebaskan itu bisa dilalui karena 0,3 gram atau 0,3% itu sangat kecil. Jadi kemungkinan untuk mengganggu dalam proses penentuan kadar glukosa dengan menggunakan metode Nelson Somog ini sangat kecil ya. Oleh karena itu diabaikan. Meskipun di sini juga sudah disediakan larutannya DTLS 4 dan BAOH 2 kali di dalam pembebasan protein dengan menggunakan prinsip pengendapan protein dengan logam. Jadi itu tidak dilakukan. Tapi dalam penjelasan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana cara membebaskan protein dari sampel yang akan ditentukan kadar glukosanya. Nah, setelah itu ini kita buka dan sudah dituangkan di dalam beker gelas madunya. Kemudian kami sudah memiliki catatan sampel apa diencerkan berapa kali. Harus diencerkan memang. Karena kalau tidak diencerkan nanti kompleks yang terbentuk itu memiliki absorbansi yang melebihi dari batas spektro di dalam membaca absorbansi. Jadi absorbansi yang baik itu adalah antara 0,2 sampai 0,8. Jadi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu berarti spektro itu memaksakan diri untuk membaca. Jadi dari sampel yang madu ini kita akan encerkan berdasarkan data yang kita peroleh pengalaman kemarin-kemarin.
itu harus diancarkan berapa kali Mbak? 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali? 100.000. 100 kali? 100.000 kali. Berarti nanti akan diancarkan 5 kali. Jadi pengancaran itu tidak boleh langsung begini, 1 miligram ditambah 1000 mili gitu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa Budas? Karena satu berenang-renang di dalam air 1000 mili. Dalam logika kita sudah bisa kita pikirkan bahwa itu nggak akan mungkin. Oleh karena itu pengancarannya harus bertahap. Jadi mulai tahap pertama kita ambil 1 mililiter, 1 mililiter. Kemudian ya kalau sampelnya madu memang sulit sekali kalau kita pakai pipet volume. Tadi sudah mencoba dari pipet volume yang terkecil yang mendekati volume yang mau kita ambil itu yang benar. Tapi kemudian nggak bisa kita pakai yang 1 mili itu pun nggak bisa. Maka untuk pengenceran yang tahap pertama itu kita akan melakukan dengan cara mengambil menggunakan pipet tetes. Jadi 1 mili itu kalau pipet tetesnya masih bagus seperti ini, artinya ujungnya belum pecah. Memang ini kalau belum pecah itu peneraannya adalah 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Jadi silahkan ambil 20 tetes, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Jadi dikit-dikit aja Mbak, nanti ngambil lagi. Oke. Silahkan. Ya. Nggak usah gemeter. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tetes, ya, menggunakan pipet tetes, itu maka kemudian ditambahkan aquades, monggo, tambahkan aquades, silahkan Mbak. Oke, sampai mendekati batas, itu ya. Terus. Terus Mbak, masih berani. Ya, kemudian kita lengkapkan dengan menggunakan pipet tetes. Diingat kembali melihat tingginya harus sejajar dengan mata. Jadi kalau seperti Mbak ini belum sejajar. Jajar itu sini gini. Nah, terus, belum, dikit lagi. Pakai yang meniskus bawah ya. Nah, sip. Nah, terus seperti tadi diapakan? Dikocok dengan tutup. Karena ini madu tadi terlalu kental, maka ngocoknya harus lama dan kenceng Mbak. Nggak usah takut pecah Mbak. Lah gitu. Sampai terlihat mungkin. Nah, jadi ini kita sudah peroleh berarti madu 1 mili menjadi 0,1 mili. Oh iya, 1 mili jadi 10 mili berarti baru pengenceran 10 kali. Nah, padahal tadi pengencerannya madu itu harus 100.000 kali. Berarti nanti caranya bagaimana? Caranya ini kita ambil 1 mili, masukkan ke dalam labu ukur, kemudian tambah aquades sampai 10 mili. Berarti ini 10 kali, berarti yang labu kedua itu 10 kali lagi. Berarti 10 kali 10 100. Begitu seterusnya sampai 100.000 kali. Berarti nanti pengencerannya sampai 5 kali ya itu. Nah, sehingga diperoleh madu dengan pengenceran 100.000 kali, dan itu harus dicatat karena nanti akan dipakai untuk perhitungan gitu. Ini anak-anak sudah selesai mengencerkan madu tadi sampai 100 kali. Jadi 100.000 kali. Jadi ini kenapa cuma 3 botolnya, karena tadi kita berpikir biar cepat. Tapi 1 mili dengan pipet tetes tadi jadikan 10, berarti 1 mili jadi 10 kali. Terus kita ambil 0,1 tambah jadi 100 ml, jadi 10 ml, berarti 0,1 jadi 10 itu 100 kali.
Terus ini ambil lagi 0,1 mili, jadikan 10 mili, berarti juga 100 kali. Berarti 10 kali 100 kali 100, berarti 100.000 kali. Terus kita ambil masing-masing 1 mili, karena kita akan menentukan kadar glukosa dalam madu ini dengan cara triplo. Jadi maka diambil 1 mili, 1 mili, 1 mili, kita beri nama sampai 1, 2, 3. Kemudian kita siapkan juga larutan standar. Jadi ini hanya contoh. Jadi larutan standarnya tadi kan harusnya ada 0,01, 0,02. Kita memberikan contoh satu saja, 0,01. Kemudian ini larutan blanko. Larutan blankonya berisi, kalau ini berisi sampel, ini berisi larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Kalau larutan blanko itu sampelnya diganti Aquades. Jadi kemarin fungsinya apa sudah tahu kita pada penjelasan minggu yang lalu dalam kuliah online. Sekarang setelah semua sudah disiapkan begini, anak-anakku di sini mau akan menambahkan masing-masing 1 ml CU alkalis. 1 ml CU alkalis dan sudah disiapkan oleh Mas Alfian. Ini CU alkalisnya. Silakan anak-anak 1 mili ya. Ya. Ini setelah larutan standar, kemudian larutan blanko, larutan sampel semua diisi dengan CU alkalis dan kemudian tentu dikocok ya, dikocok begini. Maka kemudian semua tabung yang sudah ditambah CU alkalis tadi dimasukkan ke dalam penangas air didih. Jadi penangas air didih adalah penangas di mana airnya itu harus mendidih. Kalau belum mendidih kita tunggu supaya mendidih. Nah, kita masukkan air yang ada di dalam penangas air didih itu harus mampu merendam semua larutan yang ada di dalam tabung reaksi, sehingga airnya tidak boleh sedikit, harus banyak begitu. Karena air didihnya ini akan membantu supaya reaksinya berjalan sempurna. Nah, di sini dari teori yang kemarin kita sampaikan bahwa CU alkalis di sini mulai bertugas di dalam mengoksidasi karbohidrat. Dalam hal ini adalah glukosa. Sedangkan glukosa itu sendiri akan mereduksi CU2+ yang ada dalam CU alkalis menjadi CU+. Nah, ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Ya, setelah dipanaskan selama 20 menit, jadi pemanasan atau dalam penangas air didih ini tujuannya adalah untuk agar reaksinya menjadi sempurna, reaksi oksidasi yang dilakukan oleh CU alkalis terhadap karbohidrat maupun sebaliknya karbohidrat mereduksi CU alkalisnya itu berjalan sempurna. Kemudian setelah 20 menit kita turunkan, kita angkat. Jadi kemudian setelah kita angkat, kita tambahkan 1 ml arsenonitrat dan 7 ml Aquades. Nah, mari setelah ini kita angkat, kemudian kita tambahkan arsenonitrat. Silakan anak-anak. Ya, tadi setelah diturunkan dari penangas air didih harus didinginkan dulu. Apabila kita pengen cepat-cepat ya bisa didinginkan dengan di bawah air mengalir.
tapi ini direndam begini juga boleh. Dan setelah dingin kita kembalikan ke rak tabung reaksi. Kemudian seperti dalam prosedur bahwa ini kemudian ditambahkan masing-masing 1 ml arsenomolidat. Jadi arsenomolidat adalah senyawa atau regen yang digunakan dalam penentuan kadar glukosa yang nanti menjadi pengompleks sehingga dihasilkan warna kompleks yang akan diukur absorbansinya. Silakan Mbak. Sambil dimasukkan 1 mili, maka salah satu mengaduk dengan cara mengocok dengan cara ditutup dengan ibu jari boleh, pakai telunjuk juga boleh, ya. 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 Tunjukkan warnanya, Mbak. Jadi warnanya kompleksnya itu hijau kebiruan sebenarnya. Ini adalah larutan blanko, sehingga warnanya memang paling jernih dia. Berikutnya mungkin larutan sampel, ya, standar ya, silahkan. Ya, untuk larutan standar warnanya, nah ini sudah mulai hijau kebiruan, jadi ada warna kebiruannya. Nah ini adalah warna kompleks. Kalau blanko itu isinya hanya regen-regennya saja, maka ini sudah ada larutan glukosa dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Tadi adalah 0,01 mg per mililiter. Selanjutnya kita lihat ini sampel. Jadi sampel 1, 2, 3 itu semua isinya sebenarnya sama, yaitu madu yang sudah diencerkan 100.000 kali tadi gitu ya. Nah, ternyata dia diencerkan 100.000 kali pun warnanya tetap gelap ya, tapi ini nanti kan masih ditambah dengan 7 ml Aquades ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu pekat. Jadi kalau pengalaman, kalau terlalu pekat berarti proses penentuan kadar glukosanya madunya tadi harus diencerkan lagi gitu ya. Tapi ini belum ditambah 7 ml air. Nanti kita lihat. Ini sama ya, karena semua isinya sama, pasti sama. Langsung Mbak, ditambahkan Aquades Mbak. Ya. Aquadesnya 7 mili masing-masing. Jadi kalau dijumlah semuanya ada berapa? Tadi ada 1 ml sampel, 1 ml standar, 1 ml Aquades, yaitu di blanko tadi, kemudian 1 ml larutan standar yang sudah dibuat 0,01 tadi, kemudian larutan sampel yang sudah diencerkan diambil 1 mili, ditambah 1 ml CO alkalis, ditambah 1 ml arsenomolidat, ditambah 7 ml Aquades. Berarti jumlahnya semua adalah 10 ml. Nah, kalau ngocoknya kurang ini bisa dibolak-balik begitu Mbak ya. Yang penting ibu jari kita bersih, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, itu sampel Mbak. Nah, kita lihat. Ya, saya kira sampelnya nanti masih tidak terlalu pekat. Karena kalau terlalu pekat, misalnya dia dimasukkan ke dalam spektro, itu bisa dibaca. Spektro itu dimasukkan larutan dengan kekentalan seperti apapun, itu tetap bisa baca. Ataupun terlalu jernih bisa dibaca. Cuma spektro itu akan membaca dengan baik itu pada absorbansi 0,2 sampai 0,8. Jadi kalau lebih dari 0,8 itu pembacaannya sudah tidak akurat lagi, ataupun di bawah 0,2 itu sudah tidak akurat lagi. Alhamdulillah ini karena berdasarkan pengalaman madu itu diencerkan 100.000 kali dan ini ternyata bagus. Mudah-mudahan nanti absorbansinya bagus. Kalau untuk larutan blanko, memang larutan blanko itu jernih ya, maksudnya warna kompleksnya
tidak terlalu tebal, tidak terlalu pekat ya, karena dia blanko, tidak ada sampelnya ataupun tidak ada larutan standarnya. Jadi ini hanya warna kompleks dari regen-regen yang digunakan. Berbeda dengan larutan standar. Itu larutan standar. Oh, apa? Oh, justru yang blanko. Ini yang blanko. Ya, tadi adalah standar ya. Oh, ya. Karena kalau yang standar itu karena konsentrasinya sangat rendah 0,01, memang seperti ini. Nah, kalau sudah begini maka mari kita teruskan dengan menentukan panjang gelombang maksimum dengan menggunakan larutan standar yang kita buat gitu. Menurut referensi panjang gelombang maksimum glukosa itu adalah 660 nanometer. Sehingga nanti kita ukur absorbansinya dari mulai 600 sampai 700 naik 5 nano. Nanti kita cari pada absorbansi maksimumnya terdapat pada panjang gelombang berapa. Nah, itulah panjang gelombang maksimum. Ya, jadi ini adalah spektrofotometer atau kita menyebutnya spektronik 20 atau spektrofotometer UV phase. Nah, kita akan mencari panjang gelombang maksimum dari salah satu larutan standar. Jadi tidak harus yang 0,01 ya. Bisa saja kita pakai yang 0,03 atau bagaimana. Nah, berapa panjang gelombang yang kita akan gunakan itu tergantung referensinya. Referensinya adalah 660, maka kita jaga nih itu berjaga-jaga di interval itu. Jadi kita mulai dari 600 sampai 700. Jadi ini pertama sudah dinyalakan tadi, kemudian disetting di sini 600 nanometer. Nah, kemudian masukkan larutan blanko dulu ya, blanko ke dalam kuvet. Jadi masukkan ke dalam kuvet ya dengan jumlah kira-kira 3/4-nya. Terus Mbak, ya 3/4-nya. Kemudian Mbak masukkan ke dalam tempat kuvet ya yang ada di situ. Nah, tisunya ya basah ya. Terus masukkan, kemudian dipencet pada 0, jadi dibuat 0. Dibuat 0, istilahnya ini setting blank ya, jadi dinolkan. Sebenarnya dia nggak 0 tapi dinolkan, terus dikeluarkan, kemudian kita simpan tetap di sebelah sini, kemudian masukkan larutan standarnya 0,1 pada kuvet. Kuvetnya semua sama ya ukurannya, sehingga kemarin kan kalau rumusnya A sama dengan epsilon B kali C, B-nya itu sama. Terus ya, masukkan Mbak ya. Kita lihat berapa? 0,381. Jadi absorbansinya 0,381. Kita catat. Berarti dalam catatan kita 600 nanometer absorbansinya 0,381. Kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi blankonya. Tapi sebelum ini dimasukkan, maka panjang gelombangnya dinaikkan dulu 5 nanometer. Jadi 605. Ya, 605. Baru kemudian kita masukkan. Kemudian di setting blank lagi, dinolkan. Nah, dinolkan. Kita tunggu sampai dia menunjuk pada 0. Kita buka, masukkan lagi tadi yang sampelnya, larutan standarnya, larutan standarnya. Masukkan Mbak. Kalau terasa basah harus kita keringkan pakai tisu. Masukkan. Nah, terus dibaca. Tadi 0,381, ternyata kemudian 605 0,389. Nah, demikian seterusnya sampai antara 600 sampai 700 tadi kita memperoleh data di mana ada absorbansi tertinggi dan kemudian turun kembali.
Nah, itu artinya bahwa absorbansi yang tertinggi tadi adalah merupakan panjang gelombang maksimum, dan itulah yang dipakai untuk menentukan digunakan untuk mengukur panjang gelombang dari sampelnya. Jadi 0,389 absorbansinya. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah, kebetulan kita sudah mengecek kemarin, ternyata kita memperoleh panjang gelombang maksimum 660. Jadi 660 nanti kemudian dipakai untuk mengukur panjang absorbansi dari sampelnya. 660 ya. 660. Nah, kalau tadi di larutan standar kita mencari panjang gelombang itu dengan menggunakan blanko, maka pada sampel pun juga kita menggunakan blanko. Jadi masukkan blankonya untuk panjang gelombang maksimum, mana tadi blankonya? 660. Kemudian sama diapakan? Di blankkan, setting blank. Terus sampelnya Mbak, sampel 1. Oh ya, kemudian kita ini sudah di setting 0, kemudian blankonya keluarkan, sampelnya masuk, nah, kemudian kita baca 1,511. Jadi kalau dia panjang gelombangnya absorbansinya 1,511 atau 1,512, itu berarti tadi sampel kita masih terlalu pekat. Jadi kalau biasanya kalau praktikum, kalau kita memperoleh absorbansi sebanyak itu, maka tadi yang larutan sampel diencerkan terakhir tadi, diencerkan kembali. Misalnya diencerkan kembali 100 kali, jadi diambil 0,1, dijadikan 10 ml. Makanya kalau praktikum itu biasanya sampel yang diencerkan terakhir itu tidak dibuang, karena untuk cadangan barangkali ternyata absorbansinya terlalu tinggi. Nah, ini dilakukan untuk sampel-sampel yang lain. Nah, harusnya kalau sampel itu 3 berasal dari larutan sampel yang diencerkan berasal dari sampel yang sama, maka mestinya absorbansinya itu sama. Artinya sama itu meskipun berbeda, tapi berbedanya tidak signifikan. Maksudnya kalau misalnya 1,512 berarti 1,521, 1,499 gitu boleh. Tapi kalau perbedaannya sampai jauh sekali, misalnya 1,516 terus satunya 1,4 berapa, itu menunjukkan bahwa kita itu melakukannya itu tidak teliti, tidak cermat. Mungkin tadi pas penambahan volumenya itu tidak tepat seperti volume yang diharapkan. Tapi kita melakukannya kan sudah triplo. Jadi kalau triplo itu maksudnya adalah mesti ada 2 yang berdekatan. Maka yang satu yang terlalu jauh tadi bisa dibuang. Tapi kalau ada 3, tiga-tiganya kok beda jauh semua, nah ini payah, ini yang praktiknya pasti kurang baik gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini kita sudah selesai, berarti praktiknya penentuan kadar glukosa. Nanti kemudian larutan standar tadi 0,01 dan seterusnya tadi dibuat kurva standarnya, sehingga larutan sampelnya yang sudah ada absorbansinya tadi kemudian dirata-rata dan dimasukkan dalam rumus persamaan garis regresi sehingga konsentrasi larutan sampelnya diketahui. Begitu Mas. Makasih, nanti anak-anakku akan mendapatkan data lengkap dan Anda tinggal mengolah. Gitu. Terima kasih. Kita akhiri praktikum penentuan kadar glukosa pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap semua yang kita berikan. Yang jelas kalau menggunakan spektrum itu sebenarnya gampang sekali kan, tinggal cuma kita telaten aja karena masukkan keluarkan gitu. Yang sering lupa itu kalau mau mengukur lagi blankonya lupa nggak dimasukkan, padahal harus selalu dimasukkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.